Pemirsa, untuk melihat perkembangan terkini dari aksi mogok para perajin tahu tempe di Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat, kita langsung bergabung bersama dengan rekan Said Masyur, serta juru kamera Veriska Emmanuel. Iya, Said, nah ini seperti apa? Apakah perajin masih mogok produksi hingga hari ini? Rolando, sudah ada beberapa memang para perajin tahu dan tempe di Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat ini yang memulai produksi per hari ini. Namun mereka juga memastikan bahwa produksi yang dilakukan hari ini belum akan langsung dijual begitu. Karena mogok ini masih tengah berlangsung sehingga mereka memproduksi hari ini untuk kemudian dijual pada besok harinya. Dan bahkan ada beberapa juga para perajin tahu dan tempe ini sama sekali belum melakukan aktivitas daripada produksi tahu dan juga tempe. Ini kami memantau juga di beberapa lokasi pembuatan tahu dan tempe ini masih ada beberapa yang sepi, ada juga yang sudah mulai terlihat aktivitas karena memang baru hari ini. Dan mereka memastikan selama proses mogok produksi ini dari tanggal 21 Februari hingga hari ini 23 Februari, Rolando, sudah dipastikan tidak ada aktivitas. Mereka mengatakan aktivitas yang mereka lakukan hanya sekadar bersih-bersih pabrik dan juga tidak ada sama sekali aktivitas untuk kemudian melakukan produksi tahu dan tempe. Sekali lagi aksi ini dilakukan atas bentuk atau sebagai protes yang dilakukan oleh para pelaku perajin tahu dan tempe daripada naiknya bahan pokok kedelai, sehingga mereka meminta agar pemerintah bisa mendengarkan daripada protes mereka ini untuk kemudian mengambil langkah konkret untuk bisa mengintervensi daripada terjadinya fluktuasi harga kedelai secara internasional ini yang tiap tahun ini juga terjadi. Dan mereka pedagang juga mengatakan bahwa memang kenaikan daripada harga bahan pokok kedelai ini terjadi setiap tahun, sehingga mogok seperti ini sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru, Rolando. Para pedagang sempat juga melakukan mogok di tahun-tahun sebelumnya akibat kenaikan harga ini, sehingga selain untuk kemudian memberikan protes terhadap pemerintah agar segera mengambil tindakan konkret, ini juga sebagai bentuk aksi untuk kemudian memberitahukan kepada pasar ataupun para konsumen bahwa setelah terjadinya kenaikan harga kedelai ini, pihak pedagang ataupun perajin tahu tempe ini akan sepakat menaikkan harga daripada tahu dan tempe yang mereka jual, yang dimungkinkan akan naik dengan harga 20% begitu daripada harga sebelumnya. Ini juga masih akan menyesuaikan daripada bagaimana tanggapan pasar nantinya. Dan juga pihak pedagang memang sebenarnya masih juga meragukan daripada apakah mereka nantinya ketika menaikkan harga, kemudian tahu dan juga tempe yang mereka produksi ini akan laku, karena masih banyak juga para perajin yang juga memainkan harga begitu, sehingga tidak ada kekompakan di sana. Sehingga para pedagang mengharapkan dengan adanya mogok ini, para pedagang lainnya juga tahu bahwa mereka sama-sama kompak untuk kemudian nantinya akan melakukan menaikkan harga daripada tahu dan juga tempe. Dan kami juga mewawancarai beberapa perajin tahu dan tempe di sini, Rolando, dan berikut ini kita simak bersama. Ya, harapannya itu doang, mudah-mudahan nih mogok 3 hari tuh ya, kacang bisa turun, minyak bisa turun gitu, jualan stabil lagi gitu. Udah jualan sepi, harga-harga mahal. Kalau soal nggak punya untung mah ya dibilang ya enggak lah Pak, karena kacang naik, minyak naik ya susah gitu. Yang penting kita bisa buat makan gitu. Ya mudah-mudahan mogok 3 hari ya, itu sih saya mintanya sama atasan. Kacang bisa turun, minyak bisa turun, jadi jualan bisa stabil lagi kayak dulu gitu. Kan udah mentok ini Pak, udah kecil-kecil, harga tahu kan udah 500 perak juga udah kecil-kecil banget. Sekarang kalau iya diperkecil, sekarang mau dikecil lagi gimana ngejualnya. 3 hari ini komunitas saya paling bersih-bersih sambil nungguin harga kedelai biar turun, biar stabil lagi di pasaran, biar enak jualnya, pembeli pedagang bisa saling menguntungkan gitu. Ya gitu. Harapan kita ya pengennya kacang biar bisa turun. Satu, ekonomi di pasar pedagang tuh bisa lancar lagi gitu aja. Kalau opsi kita naikin harga di pasaran tuh otomatis susah. Susahnya para pembeli mau dijual lagi misalkan ya, jualnya lagi susah. Kayak kita jualan mau naikin susah juga. Nah, kadang mengerti, kadang enggak gitu kan repot. Kirain kita kecilin barang katanya kecil di sana gede. Susahnya begitu, nggak bisa kompaknya begitu. Para perajin tahu dan tempe ini juga sebetulnya, Rolando, meragukan daripada rencana untuk kemudian menaikkan harga tahu dan tempe di pasaran nantinya, karena mereka meragukan apakah nantinya akan laku, karena beberapa perajin tahu dan tempe lainnya juga masih bersaing untuk kemudian mendapat untuk menjual tahu dan tempe dengan harga yang lebih murah, sehingga mereka masih meragukan. Bahkan beberapa perajin tahu dan tempe ini mengungkapkan mereka rencananya masih akan menjual dengan harga yang sama, yaitu harga normal. Kalau untuk harga tahu ini sekitar Rp35.000 per papan
kebutuhannya dan juga harga tempe ini per potongan ini ada harga sekitar 5 ribuan. Pun mereka merencanakan akan menaikkan Rp1.000, namun ini juga masih dipertimbangkan oleh para perajin tahu dan tempe ini. Rolando. Baik, jadi hari ini adalah hari terakhir begitu ya mogok produksi tahu tempe setelah dilakukan dari tanggal 21 hingga hari ini tanggal 23. Nah, ini berikutnya ini bagaimana dengan naiknya harga kedelai? Apakah memang para perajin sulit mendapatkan pasokan kedelai sejauh ini, Said? Betul sekali Rolando, berkaitan dengan pasokan ataupun stok ketersediaan dari bahan pokok kedelai ini, para perajin tahu dan tempe ini kami juga menanyakan kepada mereka terkait dengan stok ini. Mereka memastikan saat ini stok masih aman untuk di Kampung Rawa di Johar Baru, Jakarta Pusat ini. Stok untuk kedelai ini masih lancar masuk begitu. Mereka mengambil stok dari wilayah Sunter, sehingga mereka memastikan untuk stok sendiri kedelai. Karena memang pihak pemerintah juga Rolando sebelumnya dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan ini mengatakan salah satu tindakan awal yang pemerintah lakukan daripada kenaikan kedelai ini adalah memastikan atau membangun komunikasi dengan importer untuk kemudian memastikan ketersediaan stok daripada bahan baku kedelai ini di tengah melonjaknya permintaan internasional utamanya dari Cina akibat restrukturisasi pangan babi di Cina, sehingga pihak pemerintah ini hal yang pertama dilakukan adalah memastikan ketersediaan stok daripada kedelai ini, sehingga sekali lagi perajin tahu dan tempe di Kelurahan Rawa Johar Baru Jakarta Pusat ini memastikan masih tersedia. Rolando. Baik, terima kasih Said atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian tadi laporan dari rekan Said Masyur dan juru kamera Veriska Immanuel langsung dari Kampung Rawa Johar Baru, Jakarta Pusat.